Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki beberapa bugs yang pada aplikasi yang kita buat ini, ya. Di antaranya yang pertama yaitu bugs yang ada di fitur terakhir, yaitu yang cek jam kerja by date, gitu ya. Nah, silakan teman-teman buka si presensi controllernya, kemudian masuk ke metode create. Nah, di bagian pengecekan jam kerja by date ini harusnya tambahkan where tanggal, ya. Jadi kita lakukan pencarian berdasarkan tanggalnya juga. Jadi bukan hanya berdasarkan nick saja, supaya nanti kita bisa mengambil data sesuai dengan tanggalnya, ya. Nah, ini kemarin kelupaan, ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan where tanggal, kemudian tanggal itu tanggal sama dengan tanggal hari ini. Nah, hari ini seperti ini, ya. Komanya kurang. Oke, sudah, ya. Nah, ini juga kita copy paste ke yang method store-nya. Nah, nah ini nih. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ini untuk perbaikan di yang fitur yang cek jam kerja by date itu cukup tambahkan where tanggal aja, ya, di query pengecekan jam kerja by date-nya. Where tanggal berarti sesuai dengan tanggal presensinya atau tanggal hari ini. Seperti itu. Nah, kemudian bugs yang kedua itu yang sering ditanyakan di grup, ya, di sini nih. Oke, yaitu ini di laporan, ya. Di laporan sebenarnya bukan bugs, ya, tapi memang tadinya itu settingannya buat satu halaman. Nah, di yang rekap, ya, yang rekap presensi nih. Di yang rekap presensi kalau kita cetak semua departemen. Nah, di sini kan kemarin saya ngetesnya ini cuma baru satu halaman aja, ya. Nah, beberapa kasus misalnya teman-teman di sini si karyawannya itu melebihi jumlah kertas atau jumlah halaman jumlah space yang ada di dalam sini, gitu ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu kita masuk ke file cetak rekapnya, ya. Ini kita tinggal rubah bagian CSS-nya aja. Mana dicetak rekap, ya, ke presensi, ke folder presensi. Di sini ada cetak rekap. Nah, di cetak rekap ini, nah, di bagian ini, di bagian CSS-nya, kalau kita lihat, kita buka dulu deh. Kita buka dulu si file laporannya, ya. Nah, kita coba klik kanan inspect. Nah, inspect, ya. Inspect elemen, kemudian di sini kita buka nih elemen yang 4 landscape-nya. Nah, di sini kan nggak ada, ya, untuk setting height-nya. Kita coba ke section sheet. Nah, di sini kan ada nih dia diatur kan height-nya itu 209 mm. Nah, ini kita bisa hilangkan sebenarnya. Kalau kita hilangkan si height-nya, maka di sini dia akan si height-nya itu nanti dia akan menyesuaikan dengan dengan si jumlah atau dengan si panjang kontennya, gitu, ya. Nah, atau bisa kita setting auto nantinya, ya. Kita setting auto, maka di sini nanti dia akan menyesuaikan dengan space atau jumlah data dari konten yang ditampilkan di si laporannya, gitu, ya. Oke, seperti itu. Nah, caranya bagaimana cara menambahkan ini? Ini kan kalau kita lihat, ya, di sini itu kan CSS-nya itu dia CSS eksternal, ya, dari sini nih, dari CDN, gitu, ya. Jadi kan kita nggak bisa, kalau mau rubah kan kita harus di sininya, ya. Kita harus di kalau kita pengen merubah tadi, kita harus masuk ke si file piper.css-nya. Sedangkan si piper.css-nya itu kan dia berada di luar, gitu, ya. Artinya berada di eksternal lah. Bukan di dalam si folder aplikasi kita. Jadi kita tidak bisa langsung merubah di sini. Nah, caranya itu kita tinggal gunakan kelas yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini kan ada body, kelas A4, kelas landscape, kemudian ada kelas sheet. Di sini kita tinggal copy paste, ya, kita copy aja, atau di sini kita copy rule, ya, copy rule, kemudian kita di sini, nah, di bagian yang stylenya,
di bagian yang stylenya di paling bawah aja kita simpan di sini seperti ini ya. Kita paste di sini, kemudian nah untuk height-nya biarkan saja, untuk height-nya untuk height-nya, untuk width-nya biarkan saja ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau rubah juga width-nya di sini boleh ya. Cuman di sini kita tinggal tambahkan important. Jadi yang akan dijalankan itu adalah yang ini ya, yang ada important-nya. Important. Nah, sebentar, important. Nah, ya tanda seru, kemudian important. Jadi dipaksakan dia akan menjalankan style yang ini. Kalau kita coba reload, nah ini tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau misalnya, karena kan ini di settingnya auto, jadi dia menyesuaikan dengan konten yang ditampilkan. Kalau misalnya kita rubah aja lebarnya ya, kita rubah menjadi 400 mili misalnya, ya. Kita coba reload, refresh. Nah, maka dia akan menyesuaikan ya lebarnya. Kita bisa atur di sini sekarang, gitu ya. Nah ini terserah teman-teman, tinggal atur aja lebarnya. Untuk height-nya setting auto aja supaya nanti menyesuaikan dengan si jumlah data yang ada atau yang ditampilkan, gitu ya. Ini kita setting kembalikan lagi ke ukuran lebar dari kertas A4-nya. Oke, kita reload. Nah itu untuk masalah terpotong ya, masalah data yang tampil itu terpotong di halaman rekap presensinya. Nah itu caranya seperti itu ya. Kita tinggal kopikan atau kita tinggal masukkan perintah ini ya, atau kelas ini yang kita ambil dari dari kelas yang dibuat oleh si piper.css-nya gitu. Nah, kemudian kita setting width-nya di sini, tambahkan important supaya style yang supaya dipaksakan atau style yang digunakan itu adalah style yang kita buat di sini. Jadi yang tadi ada di piper.css ini, yang di sini. Kalau kita buka nih. Nah, yang di sini kan ada width-nya. Mana width, nah ini ya, ini diabaikan gitu. Jadi yang dijalankan itu ada yang ada importantnya seperti itu untuk yang rekap presensi ya. Nah kemudian terakhir ini tadi ya ada yang terakhir ya di grup itu ada yang bilang ini untuk edit karyawannya tidak jalan ya. Nah, kita coba ya. Kalau kita coba, nah di sini muncul nick sudah digunakan. Padahal kan ini harusnya bisa terupdate ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita buka si codingan kita yang di kita buka yang ini dulu ya. Kita buka controllernya dulu, yaitu di karyawan controller di sini di method update ya, method update. Nah, di sini kan ada pengecekan ya. Jadi kalau misalnya di sini kan sekarang kita udah bisa edit nick ya. Sekarang kita udah bisa edit nick. Jadi ketika misalnya kita mengubah nick dengan nick yang baru, maka si nick yang baru itu dicek, gitu ya. Dicek sudah digunakan atau belum, gitu ya. Nah, di sini dia ngecek kan misalnya nick, kalau misalnya kita tidak rubah, misalnya kita tidak merubah nih nicknya ya, otomatis dia akan mengecek si nick ini, sedangkan nick ini sudah digunakan oleh dirinya sendiri, gitu ya, oleh dirinya sendiri. Sehingga ya pasti ditemukan di sini ya, di bagian si variabel check nick, di bagian variabel check nick ini, sehingga dia akan mereturn nick sudah digunakan, gitu ya. Nah harusnya di sini kita tambahkan pengecualian di sini ya. Tambahkan pengecualian where nick tidak sama dengan variabel nick. Tidak sama dengan variabel nick. Ya, jadi tidak sama dengan nick yang ini. Ya, nick yang sebelumnya. Tidak sama dengan nick yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ketika dia mengupdate ya, ketika dia melakukan update, maka si nick ini tidak akan terhitung gitu ya. Si nick yang ini, yang lama gitu ya, tidak akan terhitung. Seperti itu. Kita coba ya. Kita rubah misalnya menjadi Abdurrahman S misalnya ya. Simpan.
Nah, ini jadi data berhasil diupdate gitu ya. Tapi kalau misalnya kita rubah nih nicknya jadi 3636 itu kan sudah ada, harusnya dia error ya. Nick sudah digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal tambahkan pengecualian di sini. Oke. Ya. Oke, itu untuk terkait kenapa data karyawan tidak bisa diedit. Kemudian terakhir ya di sini ya di bagian monitoring itu tadi ada yang ada yang bilang di sininya melebihi ini ya, si tabelnya itu melebihi batas gitu ya, melebihi batas layar di sini nih. Ya itu karena resolusi dari layar teman-teman semua gitu ya. Nah, ini untuk kalau misalnya tampilannya pengen sesuai dengan di sini gitu ya, dengan sesuai dengan yang saya tampilkan di sini, itu resolusi yang saya gunakan itu di sini ya. Kalau kita lihat di display setting adalah ini ya 1920 kali 1080 nih yang ini ya, 1920 kali 1080. Kalau misalnya teman-teman menggunakan resolusi yang misalnya ini yang 1280, nah kalau kita lihat nah di sini pasti mentok ya, keluar nih keluar batas si tabelnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diatur resolusinya. Saya yakin kalau misalnya untuk di PC atau laptop yang terbaru itu pasti minimal resolusinya itu antara HD atau Full HD ya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih sudah pas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti tadi, itu kita tinggal tambahkan saja mana di bagian tabelnya. Kita coba buka halaman monitoringnya ya. Monitoring. Nah, kita tinggal tambahkan saja di bagian tabelnya di sini. Nah, di paling atas sebelum kita buat tabelnya itu kita bungkus, atau si tabelnya ini kita bungkus dengan div class tabel responsive ya. Kemudian kita masukkan si tabel ini ke dalam si div class tabel responsive ini. Kita coba reload. Oke ya, kalau misalnya kita rubah lagi resolusinya menjadi 1080 768. Nah, maka di sini nggak akan keluar, cuman nanti di sini jadi ada scroll ya. Jadi ada scrollnya tuh. Cuman dia masih ada di dalam di dalam bagian ini nih. Ya, di dalam elemen ini. Jadi dia nggak keluar batasnya. Seperti itu ya. Itu mungkin teman-teman ya beberapa perbaikan di aplikasi Presensi berbasis GPS dan foto selfie ini. Silakan buat teman-teman yang belum bergabung di grup untuk join grup ya. Linknya ada di deskripsi. Di sini silakan teman-teman kalau yang ada kendala bisa langsung ditanyakan di sini. Kebetulan di sini sekarang sudah ada sekitar 153 members ya. Jadi banyak teman-teman yang membantu di sini ya, saling sharing terkait kendala-kendala yang teman-teman alami ketika proses pengerjaan aplikasi Presensi ini ya. Itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.